Selamat pagi kawan UGM, bertemu kembali dalam acara Kita Bisa Bincang Santai pada hari ini dengan Bapak Indrayana sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mbak Devi. Apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih Pak telah menerima dengan baik kedatangan tim dari kami. Pada hari ini kita bincang sedikit nih Pak terkait BPJS Kesehatan, terkait yang Bapak emban yakni sebagai Dewan Pengawas ya Pak. Ya. Bisa tolong dijelaskan Pak kedudukan Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi kami sebagai Dewan Pengawas itu adalah merupakan organ di dalam BPJS sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun Undang-Undang 24 tahun 2011 ya. Tentang BPJS, bahwa organnya ada direksi, ada dewas dan satuan pengawas internal. Nah, kami adalah pengawas internal yang fungsi dan tugas kami itu diatur dalam Undang-Undang 24 2011 dan itu merupakan pengejataan dari Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24. Itu adalah amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 28H tentang bahwa negara wajib menyediakan layanan kesehatan kepada seluruh warga negara dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, sehingga lahirlah Undang-Undang 40 2004 dan Undang-Undang 24 2011 tadi. Ya, selain itu Pak, untuk tupoksi dewas sendiri itu bagaimana sih Pak? Bisa tolong dijelaskan? Ya, kalau fungsi tugas dan wewenang kami selaku Dewan Pengawas itu diatur dalam Undang-Undang 24 2011 tadi. Adapun tugas kami yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan oleh Direksi BPJS Kesehatan. Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial yang dikelola sedemikian besar oleh BPJS Kesehatan. Dan yang paling penting adalah kami mempunyai kewenangan untuk memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan terhadap semua kebijakan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan yang Anda tahu bahwa ini mengelola kepesertaan seluruh penduduk Indonesia. Itu idealnya sebagaimana amanat Undang-Undang 24 2011. Dan kami juga punya tugas untuk melaporkan kepada Presiden. Kami langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi itu maksudnya menjalankan amanat dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan gitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Untuk unsur Dewan Pengawas sendiri Pak, harapan Bapak sebagai Dewan Pengawas dari unsur pekerja itu bagaimana Pak? Ya, kami dari Dewan Pengawas itu ada 7 orang dan itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu dari Kementerian Kesehatan, Prof. Abdul Qadir, mantan Dirjen Yankes. Kemudian kedua dari Kementerian Keuangan, Ibu Wiwing. Nah, kami adalah unsur dari Serikat Pekerja ada 2 orang. Saya sendiri Indrayana, kemudian ada Bung Sirwaya, dan 2 orang lagi dari unsur pengusaha, yaitu dari organisasi Apindo, yaitu Bu Indah dan Bu Iftida, dan 1 orang dari unsur organisasi masyarakat yang tahun ini adalah dari Muhammadiyah, yaitu Dr. Ibnu Nasir. Itu adalah unsur. Nah, tentunya kami membawa sebagai stakeholder, unsur stakeholder, kami membawa kepentingan dari para pekerja yang kami wakili, karena saya mewakili organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Tapi tentunya ketika kami menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas, kami mengawasi keseluruhan peserta BPJS Kesehatan yang alhamdulillah di tahun 2024 lalu Agustus kami telah mencapai universal health coverage, yaitu meliputi lebih dari 98% penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan, yaitu 200 tinggal hari ini sampai hari ini 276 juta orang itu sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pak, untuk isu strategis terutama tahun ini ya, tahun 2025 itu mungkin misalnya isu-isu terkait pembatasan layanan, isu yang katanya nih Pak, saya dengar tuh
dokter di rumah sakit itu memang betul tuh tarifnya terlalu rendah tuh Pak. Terus misalnya kayak satu lagi tuh pencegahan dan penanganan fraud yang JKN itu ya Pak, itu gimana tuh Pak, Bapak menanggapi itu Pak? Ya, jadi kita perlu pahami bahwa BPJS Kesehatan itu kan sebagai strategic purchaser. Jadi dia diharapkan dengan undang-undang ini mengelola setiap pembiayaan tentang pelayanan kesehatan tadi. Nah, kalau terkait isu-isu mengenai bahwa ini pembayarannya lambat itu sudah tidak ada. Jadi sejak kami bertugas Februari 2021 sampai hari ini tidak pernah ada satupun fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama yaitu puskesmas, poliklinik, dokter praktik pribadi maupun fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut yaitu di rumah sakit sampai hari ini kami sudah bekerja sama dengan hampir 24.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan 3.160 lebih rumah sakit di seluruh Indonesia. Tidak ada pernah keterlambatan pembayaran. Nah, terkait mengenai jasa medik yang dibayarkan kepada para dokter yang berpraktik baik di FKTP maupun RTL, itu ada aturan khusus dari Kementerian Kesehatan yang namanya Permenkes. Terakhir ada Permenkes 3 tahun 2023 tentang INA-Cibigis. Jadi kami ini pembayar tidak melihat model bagaimana layanan, tetapi itu sudah ditentukan. Jadi ketika peserta BPJS dengan hanya menggunakan EKTP ya, jadi kami tidak memakai kartu BPJS, tidak diperlukan, hanya dengan EKTP itu mereka akses, maka itu langsung tercatat kelihatan, dilakukan tindakan apa. Nah, itu hanya masukkan coding, maka nilainya sudah tertera. Jadi kami mengikuti Permenkes yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan tadi, yang tentunya meminta masukan dari pihak rumah sakit, asosiasi vaskes, dan BPJS sendiri. Karena ini terkait dengan nilai aktuaria yang tertera dari dana DJS yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi tidak benar kalau misalnya itu kita kurang bayar atau telat bayar, itu tidak pernah terjadi di masa kita dari Kepres tahun Februari 2021 hingga hari ini tidak ada keterlambatan pembayaran. Dan pembayaran itu sesuai dengan Permenkes 3 2023 tentang tarif INA-Cibigis tadi. Pak, selama ini Bapak pernah punya kendala nggak? Kalau misalnya nih, Bapak kan sering tugas ke luar kota nih. Pernah nggak ada yang nakal-nakal, mungkin oknum salah satu rumah sakit atau apa, tuh Bapak cara menghadapinya bagaimana? Misalnya nih Pak, kayak Bapak sidak, tiba-tiba datang ke salah satu rumah sakit, melihat mungkin rekan di luar sana juga sering ngalamin ya, ngantri obat lama, ngantri dokternya lama, terus Bapak tiba-tiba datang. Nah itu gimana tuh Pak? Bapak, apa yang Bapak hadapi saat itu, Bapak bagaimana? Ya, tentunya kami dalam melakukan pengawasan ada beberapa cara. Yang pertama kami melakukan kunjungan pengawasan lapangan. Nah KPL yang kami lakukan itu, kami 7 orang berbagi. Kami ada 3 komite. Ada komite audit, komite tata kelola, dan komite manajemen risiko. Saya adalah ketua komite manajemen risiko. Nah, ketika kami kunjungan, kami kan bukan pengawas rumah sakit. Kami adalah pengawas BPJS Kesehatan. Kami mau memastikan bahwa iuran pembayaran jaminan kesehatan JKN yang kami bayarkan kepada vaskes itu benar-benar dilayani dengan setara. Dan itu dipuaskan peserta PBI, peserta dari BPJS Kesehatan. Nah tentunya ada keluhan-keluhan di sana sini yang kita akan tanggapi gitu. Nah terkait hal-hal seperti itu kita memberikan batasan. Jadi ketika kami melakukan kunjungan pengawasan, kalaupun kami cek spot ke rumah sakit, maka tugas kami bukan memperbaiki layanan mereka, tapi menuntut, karena mereka sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kami bahwa dia akan layani seluruh peserta BPJS tanpa setara, tanpa diskriminasi. Itu yang kami tuntut. Jadi kalau ada pengaduan silakan adukan ke BPJS. Kalau misal layanan itu diberikan secara diskriminatif. Nah kalau terkait antrian, memang itu jadi persoalan utama. Karena keterbatasan dari tenaga medis tadi. Tapi itu kan persoalan harus diselesaikan di rumah sakit. Nah kami menegur gitu. Jadi kalau ada hal seperti itu. Nah negeri langsung
direksi rumah sakit. Langsung direksi karena dia yang bertanda tangan. Para direktur rumah sakit seluruh Indonesia, hati-hati dengan Pak Indrayana bisa. Sering saya sering sidak. Jadi kalau saya lihat antrian panjang ini kenapa? Hati-hati ya. Ya, ini kenapa saya bilang, bagaimana layanannya? Saya cek spot, bahkan saya tanya, bagaimana layanan rumah sakit ini? Ada nggak diminta uang pada saat Anda berobat? Atau Anda diusir ketika Anda lagi ini? Itu mereka begitu ada, Pak, saya obat kemarin suruh beli apotek. Saya suruh tuh direksi, kamu balikin uangnya. Karena tidak ada lagi dengan pola jaminan kesehatan layanan oleh BPJS Kesehatan ini tidak ada iur biaya. Jadi kita pastikan paket tadi sudah dihitung. Sudah masuk dari kolegium-kolegium dari ahli-ahli tadi, ini loh nilainya. Maka itu tidak boleh ada lagi iur biaya ketika peserta BPJS ini dilayani di rumah sakit. Nah sekarang kami tuh menguatkan pencegahan fraud. Jadi kami minta tuh, Pak? Apapun siapapun pasien dan penyakit apapun yang dilayani di rumah sakit maupun di FKTP, maka mereka harus dilayani dengan benar. Harus ada pasien, harus ada tindakan dilakukan. Kalau tidak ada atau pasiennya fiktif, maka kami akan temukan sebagai temuan fraud. Maka uang itu harus dikembalikan. Karena uang JKN ini, uang DJS ini, dana jaminan sosial yang kita kumpulkan, itu harus benar-benar sepenuhnya dipakai untuk para peserta BPJS Kesehatan. Jadi untuk yang sehat, uang Anda tidak untuk keuntungan BPJS, tapi uang Anda dipakai untuk yang sakit. Anda bisa bayangkan, orang sakit ginjal misalnya, itu seumur hidup Mbak, dia harus melakukan cuci darah. Itu kita tanggung. Seminggu bisa 2 kali. Lihat rumah sakit ada yang 800.000 sekali cuci darah, ada 1 juta. Itu ditanggung BPJS. Yang operasi jantung, yang kanker, semua kita tanggung. Hemofili, itu sekali suntik obat 12 juta. Itu kita tanggung. 1 tahun 1 pasien ini bisa 1 miliar. Orang sesar coba sekarang. Sesar ya. Semua orang itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi hanya sesar doang ya Pak kalau yang melahirkan? Oh iya kan, melahirkan ada normal ditanggung, normal dibayar sama kita. Gitu. Kalau dia nanti ada penyulit, maka dirujuk ke rumah sakit, itu dilakukan tindakan sesar, kira-kira itu. Jadi tidak ada, kalau kami kunjungan, ada itu kami langsung lakukan perbaikan, kami minta perbaikan oleh rumah sakit. Kalau ada iur biaya kami suruh kembalikan saat itu juga gitu. Silakan mengadukan pada kita. Pernah ada rumah sakit yang bandel-bandel begitu nggak Pak? Maksudnya udah dikasih tahu tapi belum memperbaiki sistem. Bagaimana? Kalau perbaikan kan kita Indonesia kan sangat luas ya, Mbak, ya. Dengan 3.000 lebih rumah sakit itu standarnya tidak sama. Jadi rumah sakit di DKI dengan rumah sakit di beda-beda Papua, gitu ya, Pak? beda. Kenapa SDM-nya tidak merata? Jadi ahli jantung banyak di Jakarta, di Jawa. Nah di daerah Indonesia itu masih kurang. Itu tugas pemerintah, bukan tugas BPJS. Tugas BPJS hanya memberikan jaminan terhadap pembiayaan layanan kesehatan tadi. Ingat, itu tugas utama kita gitu. Terkait tadi Bapak bilang kan beda-beda tiap daerah ya. Ini yang terkait isu yang dokter di rumah sakit yang tadi tarif terlalu rendah, itu tiap daerah pun juga beda? Oh enggak, kalau tarif INACI BIGIS itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, nanti yang membedakan adalah tipe rumah sakitnya. Ada tipe C, itu yang pertama, ada tipe B, ada tipe A yang paling tinggi. Terus kalau yang tadi, maaf Pak, saya potong, yang Bapak bilang tadi untuk cuci darah aja sekian juta, untuk suntik-suntik apa sekian juta, itu setiap daerah sama? Sama, kalau itu sama. Tidak membedakan misalnya untuk yang DKI lebih tinggi atau bagaimana, enggak? Enggak, kalau untuk cuci darah, untuk dia tipe C beda, nanti dia di tipe A beda gitu ya. Nah, tetapi kalau yang lain itu hampir sama gitu. Sama ya? Karena tarif Permenkes INACI BIGIS tadi udah paket. Jadi mulai dia datang itu dilayanin, obatnya, dokternya, ruangannya, dia dibersihin, dikasih makan, itu masuk di dalam paket tadi gitu. Namanya paket INACI BIGIS. Masih ada nggak Pak penyakit tertentu yang tidak ditanggung oleh BPJS? Sebenarnya hampir semua ditanggung ya. Cuman memang ada, sekarang kan Kementerian Kesehatan tuh menekankan. Ditanggung tapi maaf saya potong lagi Pak, ditanggung tapi misalnya kayak penyakit kanker nih, misal ya Pak, karena pernah punya pengalaman juga saya gitu ke salah satu rumah sakit, obatnya tidak ada gitu ya. Dan itu maaf ini tidak ditanggung BPJS dan itu harganya mahal sekali gitu. Nah, jadi kita itu kan menanggung dengan obat yang ada, yang sudah tertera dalam katalog yang disediakan secara e-katalog oleh Kementerian Kesehatan. Ada e-katalognya. Jadi obat kalau itu, di luar e-katalog itu tidak ditanggung. Karena obat itu kan ada generik, ada yang obat paten. Nah, itu maksudnya Pak. Nah, nilai obat kita itu manfaatnya sama. Manfaatnya sama. Karena itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kami hanya membayar. Jadi
harga obat dengan obat yang jenis apa itu ditentukan di Kementerian Kesehatan. Apakah ada alasan khusus, Pak? Bapak kan komunikasi dengan engagement dengan Kementerian Kesehatan gitu ya. Ada alasan khusus nggak kenapa Kementerian Kesehatan itu tidak menanggung yang apa kan tadi Bapak bilang ada obat yang generik, ada paten. Yang paten. Kenapa? Alasan apa yang paten itu tidak di? Sebenarnya yang dipakai itu juga punya manfaat yang sama. Cuman kan setiap dokter kan berbeda memberikan obat. Betul, itu kan kadang-kadang kan kalau kita pakai permintaan pasien kan nggak bisa. Karena setiap orang kan berbeda kebutuhannya. Artinya obat yang ditentukan tadi itu dibutuhkan untuk rawatan tersebut. Tapi kalau orang mau minta obat yang lebih mahal, ya dia harus mencari sendiri. Nah, kalau dalam Inaki Bigis itu, obat itu sudah obat yang memang sesuai dengan kebutuhan pasien tadi. Nah, kalau di luar itu kita nggak bisa, karena semua obat itu kan kita dihitung. Jadi paket Inaki Bigis tadi dihitung dalam satu rangkaian tindakan, sehingga nggak boleh di luar dari itu. Karena uang kita kan sudah sesuai dengan iuran, gitu Mbak. Tapi sebetulnya ini tantangan loh Pak buat BPJS Kesehatan sendiri. Maksudnya kan ada kita tuh berapa juta manusia sih yang ada di Indonesia ini kan 280 kalau untuk anggota BPJS sudah 276 juta. Kalau yang penyakit-penyakit parah, katakanlah cancer gitu, yang di daerah terpencil, yang tidak bisa diakses ya, maksudnya untuk ke berobat itu sebetulnya tantangan loh Pak. Itu gimana Pak cara Bapak sebagai Dewas untuk kayak yang ngurusin yang begituan nggak sih gitu loh Pak? Ya, artinya kalau untuk daerah-daerah terjauh, terpencil. Siapa sih yang ngurus gitu maksud saya kan itu? Mereka bisa meminta rujukan Mbak. Jadi dengan sistem rujukan kita itu, di daerah yang dia tidak ada fasilitas berobat tadi, dia bisa minta rujukan. Dan itu bisa di rumah sakit manapun di seluruh Indonesia. Jadi untuk kanker misalnya bisa ke rumah sakit Darmais. Atau daerah-daerah sentra kanker yang sekarang sedang perluasan oleh Kementerian Kesehatan. Nah tapi BPJS Kesehatan kan sekali lagi tugas kami kan menjamin pembiayaannya tadi gitu loh. Tapi kalau untuk kebijakan tentu bukan ranah dari apalagi kami sebagai Dewas gitu ya. Artinya memang ada hal-hal yang memang menjadi ranah kebijakan dari BPJS yang itu menyangkut layanan tadi, jaminan pembayaran oleh kami sebagai single purchaser tadi. Nah, kami menjamin itu bahwa rumah sakit yang kerja sama kami tidak ada keterlambatan. Karena kalau kami terlambat membayarnya, maka kami kena denda 1% Mbak. Tentu kami nggak mau gitu. 1% dari nilai tagihan tadi gitu. Tagihannya bukan sedikit loh Pak. Iya, tagihan itu satu bulan bisa banyak loh. Jadi kalau tagihan satu rumah sakit tipe C itu 3-5 miliar misalnya, atau tipe B itu bisa sampai 20, 30, 40 miliar satu bulan. Nah itu kan dendanya 1% dari itu Mbak. Bukan yang penyakit yang itu. Tapi keseluruhan satu bulan tagihan dia di bulan berjalan itu gitu. Dan kami nggak mau itu. Sehingga kami bayarkan tepat waktu. Ada SLE-nya. Ada waktu bahwa kami harus bayar ketika dia masukkan klaim itu. Dan itu klaim yang bersih ya. Artinya klaim yang benar-benar tidak ada unsur pending, dispute atau hal-hal lain. Siap. Sama satu lagi menarik nih Pak, isu terhangat sekarang ini kan ada koruptor, tapi sebagai penerima bantuan iuran di wilayah Pemprov DKI itu bagaimana tuh Pak? Tanggapan Bapak sebagai Dewas? Oke. Jadi terkait PBI masing-masing Pemda maupun PBI nasional itu ada mekanisme tersendiri di mana BPJS ini kan hanya menerima. Yang pertama untuk PBI seluruh Indonesia yang dari pusat, dari bantuan pemerintah pusat itu ada 96,8 juta orang seluruh Indonesia itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada PBI Pemda. Nah yang dimaksud Mbak Depi itu adalah PBI Pemda DKI. Nah kalau PBI itu yang menentukan adalah Kementerian Sosial kalau untuk tingkat nasional, kalau untuk tingkat daerah adalah dinsosnya, dinas sosialnya. Jadi mereka yang mendata, data itu diserahkan kepada kita, yang bayar pihak dari provinsi atau kabupaten yang dimaksud. Jadi database itu tergantung mereka. Sehingga kalau misalnya ada kekeliruan seperti itu sangat gampang, tinggal dilakukan namanya verifali.
verifikasi dan validasi data. Maka di hari yang sama itu bisa dilakukan perbaikan. Kan kami hanya menerima. Jadi kami melakukan ketika itu dimasukkan PBI daerah, berarti kelas 3, maka kami daftarkan gitu loh. Nah, sepanjang itu dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, khusus untuk DKI memang agak, karena mereka sudah WAC non cut off ya. Kalau dia sudah WAC non cut off karena Pemda DKI itu PAD-nya tinggi, maka siapapun yang menunggak bayaran iuran BPJS-nya langsung ditanggung Pemda. Itu gitu. Kalau suatu daerah dia udah mencapai WAC non cut off, universal health coverage kepesertaannya sudah lebih dari 98%, maka ketika ada orang sakit, Pemda langsung bayar dan kita langsung aktivasi. Karena mereka siapkan pendanaannya, itu namanya WAC non cut off. Mungkin itu yang terjadi di DKI. Dan itu sudah pada hari yang sama ketika isu keluar itu bisa langsung diverifikasi oleh Dinsos Pemda DKI gitu. Menurut saya itu jadi. Pertanyaan awam nih Pak, yang jadi penasaran itu, mohon maaf ya, rekan-rekan yang sebagai narapidana atau yang mohon maaf mungkin orang-orang yang di jalanan gitu loh Pak, itu penerima bantuan iuran begitu nggak sih Pak? Itu kan seperti saya sampaikan bahwa orang miskin itu kan harusnya masuk dalam penerima bantuan iuran. Harusnya, ya. Tapi... Nah itu bisa dilakukan oleh Dinas Sosial. Karena itu kewenangan ranahnya untuk melakukan verifikasi dan validasi tadi, itu adalah di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Jadi itu asal itu dimasukkan oleh Pemda atau Kementerian Sosial, kami tinggal menerima. Karena memang BPJS itu dia tidak bisa masuk ke wilayah veripali tadi. Selama ini berjalannya bagaimana tuh Pak? Jadi itu data itu sudah masuk. Karena kalau kita lihat ya, dari total 280-an juta penduduk Indonesia, sampai tahun ini, sampai bulan Januari 2025 ini, itu sudah hampir 276 juta orang penduduk Indonesia yang masuk. Saya pikir itu udah masuk semua gitu. Nah, ketika mereka butuh tadi untuk layanan, maka itu tugas Pemda tadi. Langsung masukkan, langsung kita bisa aktivasi. Jadi istilahnya kalau sekarang itu udah jarang sekali ya. Jarang sekali ada orang tertolak di rumah sakit. Kalau ada tuh Pemdanya cepat, pasti dia koordinasi. Nah begitu Pemda menjamin, kita langsung kasih akses untuk layan rumah sakit. Boleh dikata udah jarang sekali kejadian seperti itu. Mungkin yang karena mereka itu mungkin belum akses dan belum ada ini ya. Tapi kalau untuk pendataan itu kita serahkan pada Pemda dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos dan Dinsos di kabupaten kota gitu. Ya. Satu lagi nih Pak. Bentuk CSR di BPJS Kesehatan sendiri itu seperti apa sih Pak? Kalau kita CSR kita nggak ada spesifik ya. Karena dana kita itu kan ada dana BPJS, yaitu bekas dari Askes, dan itu hanya boleh untuk bangunan kita, untuk hal-hal yang spesifik. Kemudian ada dana DJS. DJS ini semata-mata dipergunakan untuk layanan kepada seluruh peserta. Jadi dana kita yang kita kumpulkan 150 triliun lebih tiap tahun, itu sepenuhnya dipakai untuk pembiayaan tadi, Mbak. Pembiayaan untuk... Ya, kalau ada OSR kita bilang OSR itu adalah dana dari, itu semacam CSR kita, itu adalah dana dari operasional kita sebenarnya kita sisihkan. Dan itu pun hanya hal-hal tertentu yang sangat terbatas. Karena tadi kita tidak badan sosial menyelenggarakan CSR tadi. Karena kita adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional tadi untuk menjamin pembiayaan tadi. Jadi yang Bapak maksud kayak tadi dinas sosial, berarti dinas sosial ya dari kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya, mereka tapi kan sekarang gini Pak, ini kan banyak nih di YouTube ya ada yang penampungan, orang gila gitu kan. Terus ada kayak apa sih, kayak yayasan-yayasan yang pribadi atau gimana gitu. Itu di luar ininya kewenangan dari BPJS Kesehatan. Di luar, karena kita jadi kita itu hanya bisa memberikan layanan terhadap peserta terdaftar aktif. Itu undang-undangnya. Di luar itu kita tidak bisa, kecuali ada Pepres yang menanggung gitu ya. Jadi misalnya ada pembiayaan yang kita berhubungan dengan yang lain, misal kecelakaan lalu lintas. Itu dinilai tertentu itu sama jasa raja. Jadi mereka sampai nilai 20 juta mereka tanggung itu. Selebih itu kalau dia peserta nanti kita yang men-top up. Kita yang membantu perawatan selanjutnya. Nah, kemudian misalnya untuk dengan LPSK, perlindungan saksi korban.
Oh iya, ketika itu ada kejahatan, korban kejahatan, itu mereka ditanggulangi dulu oleh LPSK gitu loh. Nah berikutnya baru nanti pola yang seperti kita, karena kita tidak boleh langsung menangani area-area memang ada lembaga lain yang menangani gitu. Oke, jadi per kotak ya Pak. Per kotak. Ini. Tetapi secara totally kalau dia itu adalah kesehatan yang biasa, orang sakit berobat, ditemukan penyakitnya, itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Aduh, seperti itu. Sebetulnya banyak sekali nih daftar pertanyaan yang belum saya tanyain ke Bapak, cuma karena waktunya itu terbatas, mungkin next time ya Pak, kita janjian lagi untuk bincang santai lagi dengan kawan UGM di lain kesempatan. Terima kasih Pak Indriana atas waktunya, sehat selalu dan sukses Pak. Ya, sama-sama. Baik, kawan UGM, demikian acara Kita Bisa dengan Bapak Indriana sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan hari ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Dadah!